Selamat Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga masih mendatangi Gedung Pakuan Kota Bandung dan makam almarhum Emeril Khan Mumtaz di Cimaung, Kabupaten Bandung untuk takziah. Banjir rob landa Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. 2 rumah hancur dan puluhan bangunan lainnya rusak. Dua tahun tertunda, Karnaval Budaya peringati Hari Jadi Kabupaten Ciamis dipadati ribuan warga. Ya, informasi pertama untuk Anda, 1 hari pasca dimakamkan, suasana di rumah duka Emeril Khan Mumtaz atau rumah dinas gubernur Selasa pagi terlihat sepi. Hanya ada sejumlah warga yang bertakziah. Selasa pagi, kondisi rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan Kota Bandung masih sepi dari aktivitas. Namun sejumlah warga tetap datang untuk takziah. Keluarga akan membuka pintu gerbang bagi masyarakat untuk bertakziah hingga hari Minggu mendatang, serta pengajian rutin bagi warga setiap hari pukul 15 hingga 17 sore. Bahkan ada satu keluarga yang sengaja datang dari kota Serang, Banten untuk bertakziah ke rumah duka, meski secara pribadi tidak mengenal almarhum Eril. Di mana saya setiap melihat berita keluarga saya selalu menangis. Dimasukkan ibu saya terharu sekali. Sangat tidak terbayangkan betapa kehilangannya. Saya tidak mengenal sosok beliau almarhum, yang mengenal saya itu sosok bapaknya doang. Sehari setelah dikebumikan, makam Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung masih ramai dikunjungi ratusan warga yang berziarah. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mendoakan almarhum, seperti salah seorang warga Cirebon yang datang khusus ke Cimaung Selasa pagi. Mendoakan putra almarhum menjadi contoh buat anak muda semua. Pak, tadi ke sini emang dibatasi dulu atau gimana tadi? Kayaknya dibatasi 10 orang 20 menit. Untuk menjaga keamanan para peziarah, Polresta Bandung telah menempatkan 25 hingga 30 anggota polisi setiap harinya sejak pukul 8 pagi hingga 17 sore hingga hari Minggu 19 Juni mendatang. Namun warga diimbau agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga barang bawaan serta mengunci kendaraan yang diparkir untuk menghindari terjadinya pencurian. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kita beralih ke informasi lainnya, diguyur hujan lebat di Sukabumi dari Senin siang hingga sore, membuat aliran Sungai Cicatih meluap. Akibatnya puluhan rumah yang berada di bantaran sungai terendam banjir. Hujan lebat di daerah Cicurug dan Parung Kuda membuat volume air Sungai Cicatih Sukabumi meningkat tajam. Tingginya volume air di Sungai Cicatih membuat puluhan rumah yang berada di bantaran Sungai Cibadak Sukabumi terendam. Penyebabnya karena kondisi Kecamatan Cibadak yang lebih rendah dari Kecamatan Parung Kuda. Kondisi ini membuat puluhan rumah dan kebun di bantaran sungai terendam banjir. Warga khawatir banjir susulan akan terjadi karena hujan lebat masih terjadi di bagian hulu. Takut khawatir Pak ya? Memang sering terjadi banjir Pak? Tapi jarang. Karena musim hujan sering. Sering? Iya. Tapi nggak sebesar saat ini? Enggak. Ini kan sampai rumah nih Pak ya? Iya. Takut nggak Pak sekarang nih? Takut. Ya, di atas. Daerah Parung Kuda atau Cicurug lah gitu. Pasti kalau ada hujan dari Cicurug atau Parung Kuda, pasti tambah gede lagi. Tambah gede lagi ya? Iya. Jadi terpaksa Bapak begadang ya? Begadang. Masih begadang lah. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan antisipasi dan membantu warga jika banjir kembali terjadi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Masih dari Sukabumi, banjirop menerjang kampung wisata Citepus,
Pelabuhan Ratu. Akibatnya puluhan warung dan rumah yang berada di pinggir pantai rusak diterjang air laut. Kampung wisata Citepus Pelabuhan Ratu rusak akibat terjangan banjir rob. Banjir ini bermula dari cuaca mendung di kawasan Pelabuhan Ratu Senin pagi hingga siang. Kemudian hujan turun. Setelah itu air laut naik dan menerjang sejumlah warung yang ada di pinggir pantai. Udah rusak, bikin lagi, rusak lagi. Ini kejadian ombak ini udah sering atau seperti apa, Bu? Sekarang udah 4 hari kalau nggak salah. 4 hari. Nah, yang lain ada yang kerusakan ya, Bu? Sebelah sana banyak. Warga yang terdampak terpaksa membuat tanggul-tanggul sederhana hanya dari karung yang diisi dengan pasir laut. Tinggi gelombang hingga mencapai 3 meter lebih terjadi sejak dini hari hingga Senin pagi. Akibat banjirop yang menerjang tepi pantai pun mengalami abrasi dan pasir pantai turun jauh hingga 1 meter. Data BPBD Kabupaten Sukabumi terdapat 2 rumah tinggal warga yang kondisinya rusak berat akibat banjirop yang menerjang. Sementara 24 bangunan warung di tepi pantai juga ikut rusak diterjang banjirop. Yang terkena banjirop ada 3 bales, 2 rumah hancur. Rumah Ibu Opi sama Bapak Pata. BMKG mengimbau warga pesisir selatan Sukabumi untuk waspada terhadap banjirop hingga tanggal 23 Juni mendatang. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Berita selanjutnya untuk Anda, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan 2 pohon tumbang di kawasan Grand Depok City, Kota Depok pada Senin sore. Pohon tumbang menimpa mobil yang tengah terparkir. Tumbang menyebabkan kemacetan panjang terjadi di Jalan Boulevard GDC menuju Jalan Raya Kartini, Kota Depok. Mobil SUV milik pegawai BPN Kota Depok yang parkir di depan kantor DPRD Depok ikut tertimpa pohon. Pedagang buah yang berada di bawah pohon tersebut berhasil menyelamatkan diri. Petugas yang datang ke lokasi melakukan evakuasi 2 pohon tumbang tersebut dengan memotong batang-batang pohon menggunakan alat mesin pemotong. Ya, masih dari Kota Depok, kawanan geng motor membegal warga di Jalan Harapan, Pancoran Mas. Dalam semalam, kawanan ini 2 kali beraksi. Motor dari pembegalan pertama ditinggal di dekat lokasi pembegalan kedua lantaran tergiur motor korban lain yang lebih bagus. Dalam rekaman CCTV Sabtu pekan lalu, tampak rombongan sepeda motor memepet seorang korban sambil mengacungkan senjata tajam. Petugas keamanan di dekat lokasi kejadian menuturkan korban dipepet oleh sekiranya 10 orang yang berboncengan sepeda motor sambil mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Korban sempat ditendang hingga terjatuh. Motor Aerox miliknya pun dibawa kabur. Sebelumnya kawanan ini beraksi di tempat lain dan berhasil menggasak motor Karisma. Namun motor hasil curian pertama itu ditinggal lantaran tergiur motor Aerox yang lebih bagus. Informasi lainnya untuk Anda, kantor PUPR bagian pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat di Purwakarta dibobol maling. Akibatnya uang ratusan juta rupiah dalam berangkas raib dibawa kabur. Tim identifikasi dari Polres Purwakarta langsung melakukan olah TKP di kantor PUPR Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat di Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta setelah dilapori oleh Satpam kantor bahwa brankas berisi uang telah dijebol maling. Brankas tersebut berisi uang yang sedianya untuk pembayaran sejumlah pengerjaan proyek jalan wilayah 1 Jawa Barat. Tadi pagi sekitar pukul 05.30 Oleh siapa? oleh satpam yang jaga sini. Pas melakukan pengecekan ternyata barang kondisi kantor sudah dalam keadaan berantakan. Kalau brankas itu uang penyimpanan buat gaji atau operasional lah infonya dah? Itu uang kantor, uang dinas. Uang dinas. Kaitan dengan pembayaran ke PPK yang melaksanakan pekerjaan kaitan dengan pekerjaan di PUPR. Uang-uang proyek berarti ini ya?
Diduga kawanan pencuri memanjat pagar dan merusak kawat berduri untuk bisa masuk ruangan kantor bendahara dengan mencongkel jendela. Para pencuri kemudian kabur membawa uang yang diduga mencapai ratusan juta rupiah. Polisi menyita brankas yang dibobol kawanan pencuri sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas Polsek Bungursari dan Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.